Pandemi adalah dunia yang jika disalahgunakan dapat menyebabkan ketakutan yang tidak masuk akal atau bahkan tidak dapat dibenarkan. Semuanya hanya menuju kepada penderitaan dan kematian. Kehidupan cukup membeku setelah ini. Dunia kita berbalik dan memaksa kita untuk mengubah cara hidup kita. Memaksa kita untuk diam di rumah dan fokus pada kesehatan kita. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Bagaimana kalau saya katakan kepada kalian bahwa jalan-jalanan di kota itu kosong? Apa kalian percaya? Bagaimana kalau saya katakan semua sekolah dan tempat-tempat umum lainnya juga ditutup? Apakah kalian akan percaya? Kita hanya bisa mendengar kata-kata seperti isolasi, social distancing, lockdown, dan cuci tanganmu karena mereka dapat membahayakan kita. Kita tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Ketakutan dapat merubah segalanya. Jadi kita harus selalu waspada lebih dari biasanya. Di dunia ini, di sini, kita bersama-sama dan saling terhubung. Jumlah kasus penderita virus corona atau COVID-19 di dunia sudah menembus angka 2,5 juta orang. Mengingat tren kasus virus corona atau COVID-19 di dunia terus bertambah dan meningkat setiap harinya. Memang sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia sangat cepat. Jadi yang perlu kita tahu, virus ini menyebar melewati batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah, virus corona bisa masuk melewati hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Batuk dan bersin, orang yang terinfeksi virus ini yang harus kita waspadai bisa menempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang memegangnya akan tertular. Makanya sekarang, kita perlu mencegah penularan virus corona. Apabila kita terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker sesuai imbauan pemerintah. Dan jaga jarak dengan orang sekitar yang batuk atau bersin setidaknya 1 meter dari orang lain. Buat yang masih sehat, jangan coba-coba pegang muka, tangan bisa memindahkan virus ke mata, hidung, dan mulut. Sering cuci tangan dengan air sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Kalau kita sedang di luar dan tidak ada sabun, bisa memakai hand sanitizer. Dan sebisa mungkin untuk tetap di rumah sesuai imbauan pemerintah untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Tapi, tidak sedikit orang yang merasa jenuh lantaran harus diam di rumah. Padahal, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah. Contohnya, bisa banyak waktu untuk hobi yang selama ini tertunda akibat kesibukan. Punya waktu yang lebih dengan orang terdekat. Dan di rumah pun kita bisa berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh supaya tidak rentan terkena virus. Jika ingin keluar rumah, harus memakai masker. Dan jika memegang benda, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan memakai hand sanitizer agar tidak terkena virus. Berbicara dengan seseorang, sebaiknya berjaga jarak. Membuka pintu dengan memakai siku tangan. Meskipun sederhana, semua langkah ini sudah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang sulit adalah memastikan diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dan hari yang baru akan segera terbit. Semuanya akan kembali seperti semula, melanjutkan semua hal yang kita sukai. Sementara itu,
kita akan merindukan keluarga kita. Kita akan merindukan teman-teman kita. Kita semua akan bersama-sama lagi. Kami dulu harus saling menggunakan telepon jika ingin bersama, dan itu hanya di telepon. Sekarang kita tidak sabar untuk bertelepon dan langsung bertemu untuk bersama-sama lagi. Akankah semua itu bisa berubah? Ya, suatu hari semua akan kembali normal. Orang-orang akan kembali memenuhi jalan. Hanya satu pertanyaan yang tersisa adalah, bisakah dunia kita akan berubah?